Halo semua, terima kasih telah mengunjungi channel ini. Sebelum kita melanjutkan videonya, mari kita tekan dulu tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi yang paling pertama. Nah, kalau sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. Akhir-akhir ini banyak berita yang membahas KTT G20 yang sedang berlangsung di Bali. Mungkin sebagian dari kamu ada yang sudah tak asing dengan KTT G20, dan ada juga yang banyak belum tahu tentang apa itu KTT G20 yang sedang berlangsung di Bali. Untuk itu, mari kita bahas. Apa itu G20? G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa atau EU. G20 mempresentasikan lebih dari 60% populasi bumi dan 75% perdagangan global serta 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Sejarah pendirian G20. Lansir dari bi.go.id, G20 dibentuk pada tahun 1999 atas nama Inisiasi Negara Anggota G7 yang lebih dikenal dengan G7. G20 merangkul negara-negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis, utamanya yang melanda pada Asia, Rusia, Amerika Latin. Adapun tujuan G20 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 pada awalnya merupakan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, namun sejak 2008 G20 menghadirkan kepala negara dalam KTT, dan pada 2010 dibentuk pula pembahasan di sektor pembangunan. Sejak saat itu, G20 terdiri dari jalur keuangan dan jalur Sherpa. Sherpa diambil dari istilah untuk memandu di Nepal, menggambarkan bagaimana cara para Sherpa G20 membuka jalan menuju KTT atau Summit. Jenis-jenis pertemuan G20 atau G20. 1. Konferensi tingkat tinggi atau KTT, dalam bahasa Inggrisnya adalah Summit, merupakan klimaks dari proses pertemuan G20, yaitu rapat tingkat kepala negara atau pemerintah. Yang kedua, pertemuan tingkat menteri dan deputi, diadakan di masing-masing area fokus utama forum. Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Yang ketiga, kelompok kerja. Kelompok kerja beranggotakan para ahli G20 yang menangani isu-isu spesifik yang terkait pada agenda G20 yang lebih luas, yang kemudian dimasukkan ke dalam segmen kementerian dan akhirnya menuju summit KTT G20 itu. Peran nyata G20. Yang pertama, penanganan krisis keuangan global pada 2008. Salah satu kesuksesan G20 terbesar adalah dukungannya dalam mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008. G20 telah turut mengubah wajah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi dalam skala sangat besar. G20 juga mendorong peningkatan kapasitas pinjaman IMF serta berbagai development bank utama.
G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan serta mendorong beberapa reformasi penting di bidang finansial. Yang kedua adalah kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Pada 2012, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS keluaran OECD yang kemudian difinalisasi pada tahun 2015. Melalui BEPS, saat ini 139 negara secara yuridis bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak. Yang ketiga, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19. Inisiatif G20 dalam penanganan pandemi mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri pada negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan COVID-19 sebanyak 5 triliun US dollar dengan penurunan atau penghapusan bea pajak dan impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, desinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Dan isu-isu lainnya yang mungkin banyak diterapkan pada negara-negara di dunia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Presidensi G20. Berbeda dari kebanyakan forum multilateral, G20 tidak memiliki sekretariatan tetap. Fungsi presidensi dipegang oleh salah satu negara anggota yang diganti setiap tahun, sebagaimana ditetapkan oleh Riyadh Summit pada tahun 2020. Indonesia memegang presidensi pada tahun 2022 dengan serah terima yang dilakukan pada akhir KTT Roma pada 31 Oktober 2021, yang artinya Presiden Joko Widodo saat ini sebagai ketua dari presidensi G20 yang berlangsung saat ini. Tema presidensi G20 2022 yang berlangsung di Indonesia pada saat ini dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Lalu, apa manfaat bagi Indonesia? 1. Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Yang kedua, merupakan bentuk pengakuan atas status negara Indonesia sebagai salah satu negara perekonomian terbesar di dunia. Menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan ASEAN, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Wah, keren ya. Pertemuan G20 di Indonesia juga menjadi sarana untuk memperkenalkan pariwisata dan produk-produk unggulan di Indonesia kepada dunia internasional, sehingga diharapkan dapat turut menggerakkan ekonomi Indonesia kepada dunia. Nah, itu tadi adalah ulasan singkat tentang KTT G20 yang sedang berlangsung di Bali, Indonesia. Semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan maju berkembang bersama rakyatnya. Silahkan tulis komentarmu apa yang ingin kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini agar lebih semangat membuat video selanjutnya.